Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa televisi Republik Indonesia dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita berjumpa kembali di kesempatan hari ini di hari ke-7 bulan September 2010. Apa kabar Anda semuanya di rumah? Mudah-mudahan saja selalu dalam keadaan sehat walafiat. Senantiasa kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu ditetapkan iman dan Islam kita dan disempurnakan ibadah-ibadah kita, terutama di bulan suci Ramadan ini. Salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa dimanapun Anda berada, kami yakin sekali Anda baru saja menikmati kebersamaan, menikmati makan sahur bersama seluruh keluarga, dengan istri, dengan suami, dengan anak, dan seisi rumah kita, bahkan dengan khadimah kita atau pembantu kita. Suatu kondisi yang sangat indah sekali yang jarang kita temukan di luar bulan suci Ramadan. Ya, itulah salah satu kenikmatan yang kita rasakan di bulan suci Ramadan. Dan tentu masih banyak lagi nikmat-nikmat yang lain di mana kita terus meningkatkan ibadah kita, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemirsa, Ramadan hanya tinggal beberapa hari lagi kita akan tinggalkan. Bagaimana kita mempertahankan keistiqomahan kita di dalam beribadah dan beramal soleh pasca Ramadan nanti. Nah, ini akan dibahas oleh narasumber yang sudah hadir di studio TVRI Stasiun Pusat Jakarta, yaitu Bapak Haji Jamaluddin Nur MPDI. Beliau adalah Kasih Penerbitan Naskah Dakwah Kementerian Agama Republik Indonesia. Kita jumpai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Ustadz warahmatullahi Jamaluddin, apa kabar Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Terima kasih untuk kehadirannya pagi hari ini, dan tentunya kita ingin meminta penjelasan bagaimana kita mempertahankan amal soleh kita di bulan pasca di bulan suci Ramadan nanti ya Pak ya. Ya. Dan pemirsa, bersama kami juga hadir ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Menteng Atas Jakarta Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ibu-ibu, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, senang sekali bisa berjumpa kembali nih ibu-ibunya. Kelihatannya cerah sekali. Kayaknya persiapan Lebaran udah matang banget kayaknya ya. Bagi orang Betawi, dua-dua udah pasti udah ada ya. Baik, terima kasih, dan pemirsa nanti kita juga akan dihibur oleh tim marawis kita dari Ad-Dibai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Sudah sahur tadi ya? Sempat ya? Baik, terima kasih. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta Raya dan sekitarnya, tentu kami yakin Anda sudah menyiapkan diri untuk melaksanakan ibadah sholat subuh. Ini pun dilaksanakan secara berjamaah, luar biasa. Nikmat betul bulan suci Ramadan, segala sesuatunya dilaksanakan secara berjamaah. Baiklah pemirsa dimanapun Anda berada, kami akan melayangkan dulu saatnya adzan salat subuh untuk wilayah DKI Jakarta Raya dan sekitarnya. Setelah itu kami akan kembali. Dirikanlah salat, sesungguhnya salat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Pemirsa, atas nama seluruh kerabat kerja TVRI Stasiun Pusat Jakarta, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya pemirsa, kami akan hadirkan pengajian Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh Hajjah Ninawati dengan membaca surah Al-Anbiya ayat 105 sampai ayat 112. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي
إلا رحمة للعالمين. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فهل أنتم مسلمون؟ فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء. وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh telah kami tulis di dalam Zabur, sesudah kami tulis di dalam Lauhul Mahfuz, bahwasannya bumi ini dipusakai hamba-hambaku yang soleh. Sesungguhnya, apa yang disebutkan dalam surat ini benar-benar menjadi peringatan bagi kaum yang menyembah Allah. Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam.
katakanlah, sesungguhnya yang diwahyukan kepadaku adalah bahwasanya Tuhanmu adalah Tuhan yang esa, maka hendaklah kamu berserah diri kepadanya. Jika mereka berpaling, maka katakanlah, aku telah menyampaikan kepada kamu sekalian ajaran yang sama di antara kita. Dan aku tidak mengetahui apakah yang diancamkan kepadamu itu sudah sampai atau masih jauh. Sesungguhnya, Dia mengetahui perkara yang kamu ucapkan dengan terang-terangan, dan Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan, dan aku tiada mengetahui. Boleh jadi, hal itu cobaan bagi kamu dan kesenangan sampai kepada suatu waktu. Muhammad berkata, "Ya Tuhanku, berilah keputusan dengan adil." Maka Tuhan kami ialah Tuhan yang Maha Pemurah. Lagi yang dimohonkan pertolongannya terhadap apa yang kamu katakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya nanti jam 1 kita meeting ya. Iya, iya. Ah, Iya, iya. sekalian lunch katanya. Oh iya. Kalau lupa. Iya. Mama, coba kamu lihat nih. Sudah 2 minggu anak gak masuk sekolah, kamu gak tahu. Gimana sih? Papa kok nyalain mama sih? Papa sendiri sibuk kerja. Mama itu terlalu sibuk dengan arisannya, itu masalahnya. Ngerti nggak? Ah, Begitu ceritanya. Mbak, anak itu bukan hanya butuh materi loh, tapi dia juga butuh teman untuk bicara. Apalagi yang menginjak remaja seperti Rama ini. Luangkan waktu Mbak, meski cuma sebentar. tuh, kamu denger kan? Mas juga, anak kan tanggung jawab bersama. Jangan biarkan anak kita kesepian. Luangkan sedikit waktu dan jadilah teman bicara yang baik bagi mereka. Nikmatnya yang manakah yang kan kau dustakan bila kau bernafas. Jalan untuk mencapai kesucian hati ialah kerendahan hati. Manakah yang kan kau dustakan. Ya, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih Anda masih bersama kami dan kita masih dalam acara dakwah agama Islam untuk kesempatan hari ini. Dan pemirsa, nanti Anda akan kami ajak untuk interaktif bersama narasumber kami melalui telepon 5743476 atau 0215743478 untuk Anda yang berada di luar Jabodetabek. Dan kita akan membicarakan tentang istiqomah beramal soleh pasca bulan suci Ramadan ini. Baik, kita langsung saja ke Pak Ustadz Jamaluddin ya. Ada dalam salah satu ayat yang mengatakan bahwa langit dan bumi ini juga ikut bersedih karena meninggalkan bulan suci Ramadan. Apalagi kita yang melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan dan menikmati keindahan-keindahan kebersamaan di bulan suci Ramadan yang tentunya kita jarang menemukan di luar bulan suci Ramadan. Karena mungkin ini yang disebut madrasah ya Ustadz ya, madrasah buat kita semuanya yang memang sengaja diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Nah, bagaimana kita mempertahankan ibadah-ibadah kita, ritualitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita keluar dari bulan suci Ramadan ini? Silakan Pak Ustaz. Iya. Memang di zaman Rasulullah dulu ketika di penghujung bulan suci Ramadan itu para sahabat berkumpul bersama Rasulullah. Ya, mereka semua sedih sekali
karena ingin ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan, bulan yang penuh Berkah. rahmat, maghfirah, ampunan dan itqu minan nar. Di samping itu di dalam bulan suci Ramadan juga semua amalan itu yudha'af, dilipat gandakan. Maka daripada itu para sahabat dan Rasulullah bersedih sekali. Di samping itu begitu banyak keutamaan fadilah di bulan suci Ramadan, kelebihan-kelebihannya, baik itu siangnya kita puasa, malamnya qiyamul lail, tarawih, dan semua amalan ibadah di bulan suci Ramadan dilipat gandakan pahalanya. Maka daripada itu sahabat bersama Rasul itu sedih, sehingga pernah Rasulullah SAW bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi syahri Ramadan, la tatamannau anna sanah kulluha Ramadan." Yang setahun ya. Iya. Jadi sekiranya, kata baginda Rasulullah SAW itu, andai kata umatku tahu apa yang terkandung dalam bulan suci Ramadan itu, maka mereka berharap semua bulan itu selama setahun bulan suci Ramadan. Subhanallah. Ibu kuat nggak semua bulan suci Ramadan? Nah, itu karena begitu banyak kelebihan dan fadilah di bulan suci Ramadan, sehingga para sahabat dan Rasulullah itu merasa bersedih. Sedihnya kenapa? Boleh jadi bulan Ramadan itu tahun ini mereka tidak bertemu lagi dengan bulan suci yang akan datang. Nah, itu. Jadi mereka bersedih sekali. Namun demikian, yang perlu kita tingkatkan setelah bulan suci Ramadan ini, tentunya semua amalan-amalan yang telah kita jalankan di bulan suci Ramadan ini kita pertahankan. Kalau bisa kita tingkatkan, apalagi di bulan Syawal, pasca Ramadan, bulan Syawal itu artinya bulan peningkatan. Maka daripada itu Rasulullah SAW juga berpesan, setelah bulan Ramadan ini ditingkatkan amalia-amalia yang pernah kita jalankan di bulan suci Ramadan. Contohnya, kalau dulu kita siangnya puasa di bulan Ramadan, ya di bulan Syawal juga kita puasa, yaitu 6 hari di bulan Syawal. Nah, ini sesuai sabda baginda Rasulullah SAW, "Man soma Ramadana thumma atba'ahu sittan min syawalin kana kasiyamid dahr." Jadi barang siapa yang sudah melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, kemudian dia menambahkan 6 hari di bulan Syawal, maka puasanya itu seperti puasa setahun, sepanjang tahun. Subhanallah. Karena mungkin ininya juga godaannya juga makin besar ya di bulan Syawal itu, di mana hidangan-hidangan itu masih banyak ya di rumah kita. Apalagi kalau orang Betawi kan banyak dodol, ada opor, hidangan lebaran ya. Nah, ini banyak cobaan memang. Tapi juga itu adalah sebagai istilahnya biar nggak kaget. Iya, kalau orang Betawi bilang biar nggak kaget. Kita puasa selama sebulan, kemudian langsung makan banyak. Nah, itu biar tidak kaget perut, Bu ya. Memang biasanya perbedaan kita dengan Nabi itu sedikit. Jadi kalau Nabi itu sedikit makan, kalau kita sedikit-sedikit makan. Sedikit-sedikit makan. Ya. Iya benar. Iya. Coba kalau kita selain bulan suci Ramadan ya, pagi-pagi sarapan itu sudah sarapan gemblong, ketan, nasi uduk, segala macam bakwan itu dianggap belum makan. Belum makan, lontong 4 pun belum makan. Belum makan. Karena nasi belum masuk. Nah, itu dianggap belum makan. Tapi kalau baginda Rasulullah SAW itu beliau sedikit sekali makan. Jadi kalau beliau makan itu tidak sampai kenyang. Sebelum kenyang berhenti ya. Sebelum kenyang berhenti. Seperti sabda beliau, "Nahnu qaumun la na'kul illal ju' wa idza akalna la nashba." Kata baginda Rasul itu, kita ini adalah satu kaum yang apabila makan itu kalau belum lapar. Dan kalau kita sudah makan itu nggak sampai kenyang sudah berhenti. Karena baginda Rasulullah SAW itu tahu akan porsi pembagian perut itu.
Jadi yang namanya perut ini terbagi tiga Tiga Iya. bagian, ya. Yang sepertiga itu makanan, yang sepertiga itu minuman, sepertiganya lagi untuk bernapas. Udara, iya. Kadang kalau kita lupa, kalau makan itu kalau belum kenyang belum berhenti. Terus aja ya. Iya, terus. Makanya begitu habis makan selesai Iya. susah napas Susah ya, karena napas. tidak mengikuti sabda Rasulullah kan Iya. tadi ya, bahwa ada bagian-bagian di dalam tubuh kita yang Iya. juga harus kita perhatikan. Nah itu supaya sehat juga badan itu. Mbak Eti. Nah, kembali tadi yang Ustadz katakan bahwa bulan suci Ramadan ini bulan yang banyak sekali disedihkan orang kalau meninggalkan kita. Iya. Sebenarnya siapa orang yang bersedih meninggalkan bulan suci Ramadan ini di antara umat Islam ini? Iya. Kategorinya seperti apa? Tentunya yang paling sangat bersedih itu adalah alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah. Karena biasanya mengamalkan amalan ibadah di bulan suci Ramadan begitu khusyuk ya. Jadi siang puasa, malam taraweh, kemudian dilanjutkan dengan tadarus dan malamnya tahajud. Itu kalau ditinggalkan bulan suci Ramadan itu sedih sekali. Ya. Bagaimana tidak sedih? Kebiasaan-kebiasaan yang telah dilaksanakan itu begitu sirna. Makanya dianjurkan kepada umat Nabi Muhammad itu, kepada kita semua, untuk kita selalu istiqomah dalam beramal soleh walaupun pasca Ramadan. Di samping tadi yang sudah dianjurkan oleh baginda Rasul tentang puasa sunnah, juga biasakan untuk sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Iya. Karena di bulan suci Ramadan kita sudah sholat berjamaah. Toh jangan sampai pasca Ramadan ya tidak sholat malas berjamaah, lagi ke masjid. malas lagi. Iya. Ustaz, sebelum dilanjutkan saya ingatkan dulu nomor telepon kepada pemirsa ya Ustaz ya. Baik. Ya, pemirsa bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami silahkan di nomor telepon 5743476 atau 0215743478. Tema kita adalah istiqomah beramal soleh pasca bulan suci Ramadan. Nah, selain kita menikmati sholat karena itu kan suatu kenikmatan tersendiri ya, bagaimana kita juga bertemu dengan orang banyak di saat kita sholat berjamaah. Amalan-amalan lain apalagi yang mesti kita istiqomahi di pasca Ramadan ini nanti? Ya, selain itu di samping sholat berjamaah juga ditekankan oleh baginda Rasulullah SAW itu ya usahakan sholat berjamaah itu seperti sholat subuh dan sholat isya. Maghrib dan isya. Karena nah dua sholat ini adalah yang paling berat bagi orang-orang munafik. Iya. Jadi seperti sebelum sholat subuh, alangkah baiknya sholat sunat 2 rakaat dahulu. Iya. Karena baginda Rasul pernah bersabda, rakaatai qoblal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Jadi 2 rakaat sebelum sholat fajar, yaitu sebelum sholat subuh itu lebih baik dari dunia beserta isinya. Subhanallah. Saat ini sudah ada penelpon yang masuk, kita terima dulu ya. Baik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Hajah Elvi yang saya kagumi. Iya, dengan Bapak Pak Yori ya Pak ya? Iya Bu. Baik, Pak Yori silahkan. Jadi saya mau tanya itu fitrah itu artinya kalau menurut ulama-ulama di Arab kok artinya berhenti saum ya? Bukan, berhenti saum. Jadi artinya bukan suci tapi berhenti saum gitu, literalnya, arti literalnya. Nah kemudian saya mau tanya lagi, yaitu kan 3 hari festival ya kalau dalam Idul Fitri ini. Kalau Idul Adha 4 hari festival semenjak 10 hari pertama 10 hari Dzulhijjah kalau haji ya. Kalau ini kan dari 1 Syawal itu 3 hari ya. Nah kemudian juga dikatakan bagaimana mempertahankan bagaimana akhlak dalam puasa lah, perilaku dalam puasa. Padahal kalau menurut saya tuh harusnya kita meningkatkan supaya dalam 11 bulan ke depan ini, Ramadan berikutnya kita berharap bisa meraih panen-panen besar hasanah atau pahala itu lebih berhasil. Mungkin karena ini kan festival ini merayakan, jadi kegembiraan bagi mereka yang berhasil gitu. Tapi seharusnya bersedih bagi mereka yang gagal untuk mendapatkan kesucian. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yori di Tebet. Kami terima lagi telepon di belakang Pak Yori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Hajah Elvi. Iya, dengan Amar saya. Pak Amar. Medan sekarang. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz Jamaluddin. Yang diutarakan hari ini itu yang menjadi problem umat Islam di Indonesia.
keberlanjutan amalan di dalam bulan puasa ini, kayaknya puncaknya itu takbir. Begitu takbir selesai, 2 hari berikutnya kembali ke awal, kembali ke habitatnya gitu. Itu yang menjadi problem. Jadi itu yang harusnya dipegang, karena itu kan berulang-ulang kita puasa Ramadan nih setiap tahun. Setiap tahun. Nah, setiap tahun kita melihat begitu takbir berakhir, habis silaturahmi, kembali ke habitat semula. Nggak ada peningkatan. Untuk itulah kami istiqomah itu yang jadi problem di masyarakat Indonesia ini, terutama umat Islam kita. Problemnya istiqomah, Pak Ustadz. Saya juga kadang-kadang menceramahkan istiqomah ini sudah, ayatnya sudah jelas. Di pintu surga, pintu sama kita kalau kita istiqomah, kan begitu. Seperti Ramadan ini kan tadi jelas Pak Ustadz katakan, seperti kita apabila kita istiqomah seperti bayi baru lahir. Yang baru lahir, betul. Kan? Banyak itu hadis-hadis. Tapi itulah problemnya masyarakat Indonesia terutama. Habis dia takbir, habis itu masuk ke sawal ke minggu kedua aja. Kembali lagi ke habitatnya. Kembali ke habitatnya gitu lah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amar. Tentu inilah yang mendorong kita untuk membahas bagaimana kita bisa istiqomah melakukan amal soleh di pasca Ramadan nanti. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Bapak siapa Pak? Dengan Susianto Bu, Jakarta Bu. Pak Sutianto di Jakarta, silahkan. Ya, untuk menjaga istiqomah yang baik dan bisa berkelanjutan itu triknya gimana Bu? Iya. Itu aja Bu. Baik. Terima kasih Pak Setianto, luar biasa punya niat untuk meningkatkan ibadah bulan suci Ramadan setelah kita melaksanakan ibadah puasa di Ramadan ini. Baik, untuk Anda nanti kami nantikan lagi di 5743476 atau 0215534478. Pak Ustaz, tadi Pak Yori nih mempertanyakan makna fitrah nih. Kalau di luar sana di Arab Saudi mengatakan bahwa fitri itu berhenti saum. Kita mengartikannya fitrah suci. Gimana menurut Pak Jamaluddin? Ya, memang baginda Rasulullah SAW sendiri pernah bersabda, sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Jadi berpuasalah engkau ketika melihat bulan. Wa aftiru, nah ini kan berbuka. Wa aftiru li ru'yati. Berbukalah kamu ketika melihat bulan. Adapun kaitan dengan fitrah tadi, yaitu sebetulnya fitrah di sini ya berkaitan dengan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidani au yumajjisani au yunassirani. Jadi setiap orang itu dilahirkan dalam keadaan suci. Nah, fitrah di sini adalah bahwa dulu kita kan dalam keadaan suci dilahirkan, tidak tanpa noda dan dosa. Betul. Coba ibu bandingkan seorang anak bayi itu kalau kita cium wangi sekali. Ya, walaupun bayi itu belum mandi. Jadi ketika bangun tidur, indah aja pokoknya nyium anak bayi. Cium aja anak bayi itu wangi. Lain dengan kita. Coba ibu cium suami ibu ketika bangun pagi. Nah, itu bedakan dengan seorang bayi. Nah, begitulah fitrahnya seorang bayi. Begitu sucinya anak bayi. Nah, inilah yang dinamakan fitrah di sini. Nah, berkaitan dengan fitrah, kembali kepada fitrah, yaitu kama waladathu ummuhu. Jadi apabila kita sudah melaksanakan bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan ketakwaan kepada Allah, wahtisaban. Nah, ini kan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dihapuskan semua dosa-dosanya. Maka daripada itu dikatakan kama waladathu ummuhu, seperti bayi yang baru dilahirkan, suci kembali. Begitu Mbak Eti. Jadi pemahaman aftar tadi dengan fitrah mungkin satu kata yang sama, satu wazan yang sama ya. Cuma kan bisa dipakai dalam bahasa yang berbeda barangkali. Seperti kita aja ada bahasa-bahasa yang sama, tapi ketika kalimatnya itu kita tempatkan di mana memiliki arti yang beda gitu Pak ya. Memang bahasa Arab itu kaya akan arti. Ya. Baik, demikian Pak Yori jawabannya. Dan kemudian Pak Amar tadi nih ya, ini bagaimana kita melanjutkan pasca Ramadan. Takbir merupakan puncak daripada pelaksanaan kekhusyuan kita ya pada Allah SWT. Memang setelah kita berpuasa selama sebulan penuh, ya puncaknya itu memang ketika takbiran.
dalam Al-Quran disebutkan walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Jadi begitu bahagianya umat Islam yang telah istilahnya lulus dalam bulan suci Ramadan, begitu banyak godaan, cobaan selama sebulan penuh itu. Nah, ketika berakhirnya bulan suci Ramadan itu, mereka dan kita semua umat Islam merayakan hari kemenangan dengan bertakbir. Dengan bertakbir itu, mengumandangkan asma Allah, walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum. Jadi semua boleh istilahnya berbahagia atas kemenangan yang diperolehnya, karena sudah melewati begitu banyak cobaan, godaan selama bulan suci Ramadan. Kan selama sebulan itu kita sudah meninggalkan qaulazur, istilahnya perkataan yang tidak baik, tercela, tontonan yang tidak baik termasuk ya Pak ya. Tontonan juga yang tidak baik kita tinggalkan semua. Dan di akhir Ramadan kita merasa istilahnya memperoleh kemenangan. Kalau dalam istilah tokoh Dr. Aid Al-Qarni itu, selama bulan suci Ramadan itu ibarat kita sedang memasuki madrasah Ramadan. Jadi selama bulan suci Ramadan kita istilahnya digodok, dididik, ya siangnya puasa, kemudian malamnya taraweh, kemudian tadarus Al-Quran, dan memahami kandungan isi Al-Quran, memperbanyak membaca Al-Quran, karena tahu kita bahwa Al-Quran dan puasa itu akan memberikan syafaat kita di yaumil akhir. Seperti sabda Rasul, Al-Quran wasiyam yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Nah itu kan kita dalami semua selama bulan suci Ramadan. Dan begitu juga amalan-amalan seperti yang tatawu, tak lupa kita tinggalkan. Semua kita tingkatkan amalan-amalan ibadah di bulan suci Ramadan. Maka daripada itu di akhir bulan suci Ramadan kita ya istilahnya boleh saja menikmati dan memperoleh kemenangan itu. Kita raih semua. Nah, tadi Pak Sutianto menanyakan ini bagaimana kiat-kiatnya kita meningkatkan ibadah bulan suci Ramadan ini, Pak. Kalau tadi dikatakan ya, ayo kita tingkatkan, tapi mungkin ada kiat-kiat tersendiri ya, bagaimana kita memasuki atau memulai kembali ibadah itu dengan istiqomah, dengan baik. Iya. Ya, kiat-kiatnya istilahnya kalau kita sudah introspeksi diri, kita mulai dengan diri kita sendiri. Dan kalau kita sudah mulai dengan diri kita sendiri, kita mulai lagi dengan keluarga kita sendiri. Mari kita tingkatkan amalan ibadah yang dulu kita laksanakan di bulan suci Ramadan, jangan sampai turun. Ya, yang dulu kita sering sekali sholat sunat qobliyah ba'diyah. Nah, di luar bulan suci Ramadan jangan sampai kita tinggalkan. Yang dulu selama bulan suci Ramadan kita sholat sunat duha. Nah, di luar bulan suci Ramadan jangan sampai kita tinggalkan. Di bulan Ramadan sampai 8. Begitu pas ke Ramadan juga tetap 8 rakaat. Boleh kalau kita sanggup. Boleh lebih tingkatkan lagi. Kemudian di samping itu tahajud juga. Dan perkataan qaulazur itu seyogyanya jangan diulangi lagi. Perkataan bohong itu sesungguhnya kejujuran itu sangat mahal, Mbak Evi. Luar biasa memang. Ada satu pengalaman ya dalam satu komunitas kawan-kawan saya ya, itu ada punya komitmen di dalam keluarga. Pokoknya selama bulan Ramadan ini tidak nonton televisi, yang artinya yang tidak manfaat gitu ya. Jadi pada jam-jam tertentu saja dia menonton, dan itu diajak oleh seorang bapak, suaminya gitu ya. Ayo mulai saat ini selama bulan suci Ramadan kita tidak menonton televisi kecuali yang manfaat gitu. Ini luar biasa kan kalau kita lanjutkan kembali di pasca Ramadan ya, Ustaz ya. Bagus itu. Ya, di samping itu selain ya tidak menonton yang istilahnya tidak bermanfaat, boleh juga menontonlah seperti siaran seperti ini. Masa tidak nonton sama sekali. Nah, yang dulunya di bulan suci Ramadan gemar bersedekah, ya jangan sampai setelah Ramadan itu
sedekah hitung-hitungan ya. Iya. Karena tahu yang namanya sedekah di bulan suci Ramadan udah afdol sedekahun fi Ramadan. Iya. Ngapain udah di luar bulan suci Ramadan, nanti aja sedekahnya. Nah ini kan kalau nanti kalau umurnya masih terjangkau ya. Masih ada. Kan umur kita itu kata baginda Rasul, a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Jadi umur umatku itu tidak jauh antara 60 sampai 70 tahun. Ya. Coba kalau yang sudah 69 tahun ini ada nih sini nih, 60 nih pasti ada nih. Nah itu ada jangan ya, disia-siakan. Jangan disia-siakan. Karena sudah diberi warning oleh baginda Rasul. Bahkan ketika kita sudah memasuki usia 40 tahun, sudah batas tuh. Itu sudah batas. Tanda-tanda. Itu harus kita menghitung. Lebih banyak mana ini kebaikan atau keburukan yang sudah kita kerjakan. Ya. Karena man balagha arba'ina sanah walam yablugh khairuhu syarruhu falyatabawa maq'adahu minan nar. Jadi kata baginda Rasul, barang siapa yang sudah memasuki usia 40 tahun itu kebaikannya itu lebih sedikit daripada kejahatannya, keburukannya itu, siap-siaplah itu untuk falyatabawa maq'adahu minan nar, menempati tempat yang disediakan yaitu neraka. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan kita istiqomah dari mulai sekarang ya. Iya, apalagi ibu tetap meningkatkan, kita juga meningkatkan amal ibadah kita. Ya, baiklah pemirsa, kita akan lanjutkan nanti dialog bersama Bapak Ustadz Jamaluddin dari Kementerian Agama Republik Indonesia tentang istiqomah beramal soleh pasca Ramadan. Sejenak kita akan nikmati dulu salah satu alunan musik Marawis dari Ad-Dibai. Silakan. Ya Sayyidi ya Rasulullah ya man lahul jaya indallah innal musii laqad ja'u li zambi
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Ramadan bulan penuh berkah. Ikuti siaran langsung tarawih dari Arab Saudi setiap hari. Pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Dalam kegaduhan, kita merajut perbedaan. Dalam kesendirian, kita mengasah nurani dan perasaan. Mengais kebenaran di hamparan semesta peristiwa. Berpikir bebas, berpikir benar, berpikir merdeka. Anda masih menyaksikan dakwah agama Islam yang kami siarkan secara langsung dari Studio 8 TVRI Stasiun Pusat Jakarta. Baik, kami nantikan kebersamaan Anda di 5743476 atau 0215743478. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Dia dari Surabaya nih. Ibu Dia di Surabaya. Silakan. Iya. Mau tanya nih Pak Ustadz. Silahkan. Masalah istiqomah, seandainya kita sering melakukan salat duha, terus kadang kita 3 hari nggak melakukan apa itu masih bisa dikatakan istiqomah karena terganjal rasa malas, ada rasa capek gitu loh. Tapi sebelumnya sudah yang lakukan. Terus yang kedua, mau tanya masalah ini, masalah apa? Seandainya kita kan nggak melakukan puasa karena masih hamil gitu loh. Terus apakah masih bisa merayakan kemenangan Idul Fitri itu masih apa dianggap masih bisa mengikuti gitu loh? Karena kita nggak masuk puasa. Terus yang ketiga mau tanya mengenai zakat nih Pak Ustadz. Zakat. Kita kan ingin zakat, terus kita punya nenek itu miskin gitu loh, dia menafkahi dirinya sendiri, katakan miskin, terus kita mau ngasih zakat apa bisa terus zakat boleh nggak menyalurkan uang apa beras gitu loh Bu Haja. Oh gitu, baik ya. Udah, makasih. Terima kasih Ibu Dia di Surabaya. Ya, telepon setelah Ibu Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo, assalamualaikum. Saya dengan Ibu Yanti. Ibu Yanti di mana Bu? Jakarta. Jakarta. Ada yang ingin ditanyakan? Begini, Ibu Elvi yang terhormat. Ya. Mengenai pasca daripada Ramadan ini, saya ingin tanya, kalau mungkin kami ini yang sudah beribadah pada bulan puasa sebagai seorang yang beriman, yang mungkin dalam arti kita yang sudah melakukan dengan kusuk seperti yang diceritakan bahwa apabila setelah bulan puasa mendapatkan syafaatnya, tanda-tanda daripada orang yang beribadah tadi itu akan terlihat yang bagaimana setelah pada bulan puasa ini. Terus lalu saya boleh juga bertanya, bagi orang-orang yang tidak melakukan ibadahnya pada bulan puasa, tapi hanya melakukan puasa saja, kira-kira apa yang akan diberikan petunjuk kepada orang yang tidak apa ya? Ya. Hanya puasanya saja, tapi tidak diiringi dengan amal soleh lainnya, gitu ya? Baik. Tidak melakukan sholatnya. Iya, baik. Dan itu mungkin tidak melakukan ibadah yang lain gitu selain puasanya saja. Iya, baik. Terima kasih Ibu Elvi. Terima kasih Ibu Yanti. Assalamualaikum. Salam buat keluarga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di belakang Ibu Yanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Bapak siapa Pak? Dengan Fahrudin Natuna, Bu. Pak Fahrudin, di mana Pak? Iya. Ya, lemes banget Pak Fahrudin. Sudah sahur tadi Pak? Iya. Sudah sahur ya. Udah. Silakan pertanyaannya, agak keras suaranya sedikit Pak. Gini Bu, mau bertanya, apa bedanya kalau kita hari raya Idul Adha itu kan takbirannya itu kan sampai 3 hari. Iya. Ya kan? Sementara hari raya Idul Fitri begitu takbiran kita. Kenapa kita tidak boleh melanjutkan
sampai 3 hari atau 7 hari. Iya. Saya ada merasa kemeriahan Idul Fitri. Idul Fitri, iya, baik. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ayo. Pak Fahrudin ya. Baik, sudah ada 3 penelpon dan sekarang saya akan persilahkan ibu-ibu yang ada di studio untuk bertanya kepada Pak Ustadz. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Atika Sukandi dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Menteng Atas. Yang saya akan tanyakan Pak Ustadz mengenai istiqomah. Bagi kami yang masih awam, tolong dijelaskan mengenai istiqomah itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Atika ya. Baik, kita mulai dengan Ibu Dian tadi di Surabaya ini. Bagaimana ini termasuk kiat-kiat ya. Kalau kita duha hari ini, ntar 3 hari lagi baru duha. Ini kiat-kiatnya meningkatkan ini gimana? Terus ini merasa, aduh nggak enak nih lebaran, baju lebaran udah banyak, tapi sebenarnya dia nggak puasa karena hamil. Ya, jadi malu hati sendiri istilahnya begitu ya. Ini gimana? Silakan. Ya, tadi ada yang menanyakan makna istiqomah. Arti istiqomah itu kalau menurut bahasa itu tekun. Tekun. Seperti digambarkan dalam Al-Quran itu dulu pernah ada seorang pembuat patung, ya berhala itu di zaman Nabi Ibrahim kalau tidak salah. Dia membuat patung itu sangat tekun sekali. Jadi mahatnya itu serius, hati-hati. Kalaupun salah diperbaiki lagi dan ada yang patah dilem kembali. Nah ini istiqomah itu tekun gitu. Jadi sampai begitu khusyuknya, seriusnya, dia tidak mau meninggalkan sampai sampai benar, sampai selesai. Nah ini artinya tekun dan istiqomah. Adapun dalam rangka untuk mempertahankan amaliyah kita selama di bulan suci Ramadan, kalau boleh diibaratkan itu selama bulan suci Ramadan itu ibarat kita sudah membangun bangunan yang namanya bangunan takwa, ya. Maka daripada itu jangan sampai bangunan takwa ini yang sudah kita bangun begitu susah payah, ya kita hancurkan sendiri dengan perbuatan-perbuatan yang tercela. Bahkan dalam Al-Quran sendiri diingatkan itu, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Janganlah engkau seperti seorang perempuan yang menenun, yang sudah menenun kemudian diuraikan sendiri, kan capek itu ya. Sudah begitu rapi kemudian diurai sampai dihancurin lagi. Itu kan sudah bangun capek-capek kemudian kita hancurkan sendiri. Begitu juga dengan amaliyah Ramadan kita yang sudah kita jalankan, sudah kita laksanakan, kemudian pasca Ramadan kita hancurkan dengan perbuatan diri kita sendiri. Itu jangan sampai ya. Nah ini kan diingatkan dalam Al-Quran, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Nah kemudian yang kedua itu bagaimana zakat ke nenek boleh Pak? Zakat ke nenek boleh. Kan zakat itu diutamakan bagi pertama kerabatnya dahulu, fakir miskin. Ini ada sebagian memang bertanya, Pak Ustadz, boleh nggak saya mengeluarkan zakat untuk saudara saya? Oh boleh. Tapi ketika ditanya gimana keadaannya, ya biasa sih katanya. Punya ini rumah, punya katanya. Punya mobil, punya katanya. Itu mah nggak pada tempatnya namanya. Itu mah bukan yang berhak menerimanya. Iya, itu namanya mampu ya Pak. Ya memang Pak Ustadz punya mobil karena dia habis di PHK katanya. Ya iya. Taksi kredit kan, lagi gitu ya. Tapi kan masih mempunyai kendaraan pribadi. Nah itu tidak sampai sasaran. Nah diupayakan menyalurkan zakat itu kalau bisa di lembaga yang resmi seperti Badan Amil Zakat Nasional ya. Kemudian LAS. Ini tujuannya apa? Supaya mengenai sasaran. Ya. Kita percayakan lah ya. Iya kita percayakan. Jangan boleh saja kita menyerahkan sendiri asalkan tepat sasaran juga. Iya. Baik. Kemudian Ibu Yanti nih, Ibu Yanti menanyakan tanda-tanda orang yang lulus Ramadan itu seperti apa sih? Ya, di antaranya dapat mempertahankan amal ibadah selama bulan suci Ramadan. Biasanya itu wal afina 'anin nas. Pasca Ramadan dapat memaafkan kepada sesama. Kemudian bisa mempertahankan yang dulu mengeluarkan infak gitu kan.
wal munfikina fis sarra'i wad dharra. Jadi dapat mempertahankan mengeluarkan infak itu walaupun dalam keadaan susah, sempit, lapang, itu tetap mau. Iya. Nah, ini diantara tanda-tandanya orang yang sukses meraih ibadah puasa tersebut. Bagaimana statusnya orang yang cuma puasa tapi ibadah-ibadah lain ditinggalkan? Ya, statusnya itu si ibu jawab. Masalah diterima atau tidaknya itu kan Allah yang menerima. Seperti puasa itu kan dalam hadis qudsinya itu as-saumuli. Kata Allah itu kan as-saumuli. Puasa itu untukku. Wa ana ajzibi, dan saya yang akan memberikan ganjarannya langsung. As-saumuli wa ana ajzibi. Jadi antara kita dengan Allah. Orang lain tidak tahu. Tidak tahu. Jadi kalau kita lihat, maaf ya Ustaz, ada di warung-warung nasi itu kelihatan kakinya doang. Ditutup kelihatan kakinya doang. Itu tanggung jawab dia langsung dari Allah ya. Hanya kalau dia bilang nggak ada yang tahu inilah. Tapi kan kita tidak boleh berprasangka buruk dulu. Boleh jadi kaki-kaki itu mungkin kaki wanita yang sedang datang haid gitu ya. Enggak, tapi ada bulunya lagi. Kalau saya tidak sampai memperhatikan ada bulunya itu. Ya kita jangan suudzon ya. Boleh jadi itu bukan dari kalangan kita atau beragama non muslim. Gitu ya. Jadi tetap husnuzon. Tetap husnuzon. Iya, jangan-jangan besok banyak warung nasi lagi yang tuh kayak gitu. Baik. Kemudian Pak Fahrudin tadi. Nah, ini kalau takbir hanya sedikit lagi waktu kita. Sedikit aja Pak ya. Bedanya Idul Adha dengan Idul Fitri. Ya, memang kalau saya melihat dari ini aja Bu, Mbak Eti ya. Mbak Evi. Kalau Idul Fitri itu kan 1 Syawal kita merayakan hari kemenangan. Kemudian tanggal 2 Syawal sampai selanjutnya itu kita diperkenankan untuk berpuasa kembali. Nah, sedangkan Idul Adha itu kita tidak diperkenankan untuk berpuasa. Karena selama 3 hari itu adalah ayyamut tasyrik. Hari-hari yang dilarang kita berpuasa. Kalau kita berpuasa maka dosa. Gitu. Baik. Ini sayang sekali waktunya sangat terbatas nih Pak Ustadz Jamaluddin. Sebenarnya masih banyak yang ingin kita uraikan lagi nih bagaimana kita istiqomah pasca bulan Ramadan ya. Terima kasih Pak Ustadz Jamaluddin atas apa yang telah disampaikan untuk kita semuanya. Mudah-mudahan ini menjadi pegangan bagi kita bagaimana kita meningkatkan amal ibadah kita pasca bulan Ramadan. Sekali lagi terima kasih dan selamat bertugas hari ini. Ya, pemirsa dimanapun Anda berada, demikian dialog kami bersama Bapak Ustadz Haji Jamaluddin dari Kementerian Agama Republik Indonesia mengenai istiqomah amal ibadah di pasca di bulan suci Ramadan. Sekali lagi mudah-mudahan di hari-hari terakhir menjelang kita mengakhiri bulan suci Ramadan ini kita dapat terus meningkatkan amal ibadah kita raih rahmat Allah sebanyak-banyaknya dan terus kita tingkatkan di bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya sehingga kita keluar menjadi orang yang bertakwa. Terima kasih pemirsa untuk kebersamaan Anda. Saya Elvi Hudri atas nama seluruh kerabat kerja mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawatullahi ta'ala asyrafah